bersihkan itu. Share. Tadi di zoomnya share dulu. Oh. Zoom langsung share. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu 5 menit untuk kita melakukan laporan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Gunawan, Ibu Siti, dan Ibu Thaibah Handayani. Akan saya Yunita akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Informatika Tanpa Komputer atau Unplugged Learning untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas 7 di MTs Negeri 4. Isu aktualisasi ini saya angkat belum optimalnya pembelajaran informatika tanpa komputer karena berdasarkan metode APKL dan USG didapatkan beberapa latar belakang. Yang pertama, kurangnya pengalaman guru. Yang kedua, dominan ceramah, serta media masih terbatas. Dan yang keempat, masih ada banyak anggapan bahwa informatika itu harus selalu menggunakan komputer. Dari masalah tersebut, saya ada alternatif pemecahan masalahnya, yaitu dengan pengembangan dan implementasi pembelajaran informatika menggunakan modul ajar, LKPD, dan media interaktif yang sederhana. Dengan langkah-langkah seperti perencanaan awal, mencari referensi, review modul ajar atau LKPD, pembuatan dan penyempurnaan, implementasi, serta evaluasi. Kemudian untuk tahap yang pertama itu saya lakukan konsultasi terhadap mentor guna menentukan kebutuhan siswa dan menetapkan indikator keaktifan siswa. Untuk tahap yang kedua, setelah mendapatkan hasil catatan konsultasi, saya melakukan pembelajaran mandiri guna untuk mencari referensi LKPD yang akan saya terapkan, baik melalui YouTube, TikTok, Twinkle, atau artikel lainnya, bahkan berdiskusi dengan rekan sejawat. Dari hasil review tersebut, dari hasil belajar saya melakukan review dengan mentor kembali dan rekan sejawat guna mendapatkan feedback sebagai bentuk nantinya penyempurnaan dari perbaikan LKPD yang telah saya buat atau ajukan draft awalnya. Kemudian langkah yang kelima yaitu implementasi LKPD tersebut, di mana di situ saya melakukan 2 kali implementasi, yaitu sebagai observasi awal dan observasi akhir, di mana untuk observasi awal saya menggunakan LKPD yang konvensional, hanya metode penjelasan materi, kemudian pemberian soal. Sedangkan untuk yang implementasi kedua, observasi akhir, itu saya menggunakan LKPD yang sudah saya rancang. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu evaluasi. Di sini saya rekap data observasi dan menganalisisnya, kemudian berkonsultasi kembali kepada mentor guna menentukan guna berkonsultasi untuk menerima masukan atau perbaikan laporan yang telah saya lakukan. 2 menit lagi ya. Dampak dari kegiatan yang telah saya lakukan bagi individu atau saya sendiri, itu saya jadi semakin termotivasi untuk berinovasi dalam pembelajaran. Dan untuk madrasah sendiri, itu mendukung visi madrasah untuk menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan adaptif. Serta rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, saya akan mengembangkan lebih banyak media unplugged learning dan berbagi praktek mungkin melalui MGMP atau musyawarah guru. Kemudian kesimpulannya, aktualisasi ini saya lakukan dalam rentang waktu 26 Agustus sampai 27 September dan menghasilkan ada peningkatan keaktifan siswa saat menggunakan LKPD yang saya rancang. Begitu Ibu. Cukup sekian Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih pada Ibu Yunita yang telah menyampaikan laporan aktualisasi. Selanjutnya kepada Ibu Mentor, waktu 3 menit untuk memberikan penguatan. Dipersilakan mulai sekarang. Monggo Ibu. Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa Ibu. Bisa Ibu, silakan dilanjut. Ya, saya ulangi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Nur Ma'unah, SHIM SI selaku penguji, Bapak Dr. Andes Gunawan MPD selaku coach dan moderator, Ibu Yunita Nur Ayu Ardianti selaku peserta latsar CPNS yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan laporan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh rasa syukur. Bapak, Ibu, serta peserta latsar yang saya hormati, saya memandang bahwa kegiatan aktualisasi ini sangat relevan dan inspiratif dalam konteks madrasah yang belum sepenuhnya memiliki fasilitas laboratorium komputer yang memadai. Gagasan unplugged learning menjadi solusi cerdas dan kreatif untuk mengajarkan konsep dasar informatika kepada siswa. Melalui metode ini, pembelajaran tidak lagi bergantung pada perangkat digital, tetapi justru menumbuhkan keterampilan berpikir logis, kerjasama, dan kreativitas siswa dengan memanfaatkan alat dan media sederhana. Inovasi yang dilakukan Ibu Yunita menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, melainkan tantangan untuk berinovasi. Guru yang hebat bukanlah guru yang bergantung pada teknologi tinggi, tetapi guru yang mampu menghadirkan pembelajaran bermakna dengan sumber daya yang ada. Inilah semangat sejatinya yang mencerminkan nilai-nilai dasar ASN. Dalam proses aktualisasi ini, saya melihat bagaimana peserta mampu menerapkan nilai-nilai tersebut secara nyata, melayani siswa dengan tulus, beradaptasi dengan keterbatasan fasilitas, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Bapak, Ibu, serta peserta latsar yang saya banggakan, sebagai mentor, saya merasa bangga dan terinspirasi melihat semangat serta kreativitas peserta dalam menjalankan proyek aktualisasinya. Kegiatan ini bukan hanya sekedar laporan, tetapi juga refleksi nyata dari profesionalitas dan dedikasi seorang calon ASN pendidik. Harapan saya, semangat inovatif ini terus dijaga, dikembangkan, dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas selanjutnya. Teruslah berinovasi, teruslah menginspirasi, dan jadilah bagian dari perubahan positif di dunia pendidikan. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal bagi peserta latsar CPNS untuk tumbuh menjadi ASN yang profesional, kreatif, dan berintegritas tinggi. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Thaibah yang telah memberikan penguatan laporan aktualisasi atas nama Ibu Yunita. Selanjutnya waktu 8 menit untuk Ibu Un menyampaikan beberapa pertanyaan sekali. Monggo Bu Un. Terima kasih pada Bu Thaibah yang telah memberikan dukungan dan penguatan. Saya saudara diminta Mbak Ayu Ardianti, calon guru ahli pertama, ini guru TIK ya. Ya, memang kayaknya kalau TIK nggak pakai komputer kok kayaknya ada. Iya, betul Bu. Iya. Saya tadi masih yang nyampe ya, memang itu terus kalau nggak pakai komputer terus kayak apa gitu ya. Iya. Kayak apa, tapi ini karena tadi keterbatasan di sana ya, sarana jumlah komputer, termasuk jumlah siswa yang banyak dan lain sebagainya. Kami apresiasi ini sesuatu yang bagus, meskipun kalau idealnya kan tetap pakai komputer Betul, ya. karena memang anak kalau hanya diterangkan kan juga tidak bisa membayangkan gitu, Ibu. Itu kan kayak ibarat misalnya mau nyangkul nggak pakai cangkul gitu ya. Mencari alternatif lain. Atau gimana? Kalau Nggih. harus bedanya Iya, betul Ibu, seperti itu. Berarti efektivitasnya nanti gimana itu? Efektivitasnya pasti memang akan berpengaruh sangat ya Bu, karena materi, sedangkan informatika itu kan materi dan praktek. Iya. Kalau hanya materi, kita menjelaskan Microsoft Word kepada anak, kan kalau anak belum pernah melihat saja belum bisa membayangkan. Iya. Alternatifnya mungkin saya menggunakan alat bantu proyektor terlebih dahulu Ibu. Iya, tapi memang anak belum bisa praktek secara langsung menggunakan komputer, hanya bisa melihat. Gitu, oke. Itu yang ada ya. Agak susah. Ya memang spesifik mau dua ya Pak ya. Ini saya jadi ingat waktu mau mendaftarkan anak saya di lihat SMP MTS kan kita cari beberapa alternatif seperti donor itu masuk ke donor. Jadi di Dewa Pak, di Dewa itu
wajib bawa iPad. iPad Bu. Dan dari sudut pandang dari punyanya Sekolah Polri. kelas saya. Gitu. Ini untuk menunjang digitalisasi dan ini ya memang beda ya dengan inputnya memang beda. Tapi kami apresiasi dari dari yang dilakukan ini setidaknya orang nyekel pacul ya, tapi gambaran paculnya itu bentuknya kayak gitu ya. Betul Bu. Oh, mati kan Bu. Bapak. Pasulnya kayak gini, Iya, melalui gambar ini ya, dilihatkan di gambarnya gitu ya. Dilihatkan di gambarnya. Implementasi pembelajaran di sana ya. Tadi disampaikan kalau